Oke, awal-awal ya, kalau cerita awal tentunya sebagai founder, kita benar-benar harus bisa menjual mimpi kita. Starting a company is very, very hard and very straining. Tapi menurut gue sih ya semuanya bisa dilatih gitu. Kalau misalnya cowok mau jadi nurturing pun ya pasti bisa gitu. If you are a male who has to grow your company to a certain extent dan memang udah jelas gitu goalnya adalah untuk making sure that your company will last the next 20-30 years. Hi, I'm Italo Gani. I'm Zahra, and you are watching Impact Talk, where we have in-depth conversation about building and growing startups. with the people that was there from the start. No fluff, no sparkling stuff. We dive in and tease out valuable insights and applied knowledge from our created guests. So that you can grow your startup and build successful company that will last. So, get ready to catch because someone is about to drop some wisdom. This is Impact Talk by Impact 2. This podcast is supported by Mitrans and Panasonic. Welcome builders to Impact Talk, Impact 2 video podcast session. Hari ini kita kedatangan speaker spesial, Vanessa Hendriadi, the CEO and the co-founder of GoWork. Di sesi kali ini kita akan diskusi santai sama Vanessa tentang GoWork di masa early stage ya. Halo Vanessa, apa kabar? Hai Talo, baik-baik. Apa kabar di sana? Sehat. Thank you. Nah, sebenarnya kan seperti biasa lah video podcastnya Impact Talk, kita selalu kepingin ngobrol santai, cerita masa-masa awal para startup gitu kan. And I think you have a very interesting startup, GoWork gitu kan. Mungkin boleh introduce yourself dulu, Vanessa, terus keluar ide GoWork itu dari mana? Gitu. Mungkin cerita juga what is GoWork, mungkin some people juga belum tahu what is GoWork gitu kan. So silakan Vanessa. Oke, thank you Italo. Jadi nama saya Vanessa Hendriadi, tadi udah dikenalin. Saya CEO dan co-founder GoWork. Apa itu GoWork? GoWork itu adalah awalnya kita sebagai co-working space. Ya, teman-teman pasti udah mengenal lah kalau startup co-working space itu apa, ya kan? Kita berdiri dari tahun 2016 awal, jadi udah hampir 6 tahun nih. Nggak kerasa 2 tahun yang terakhir, udah kayak melayang aja gitu ya, kena COVID. Tapi sekarang ya benar-benar udah hampir 6 tahun. Awalnya sebagai co-working space yang lokasinya nggak segede sekarang gitu ya, cuma 200-300 square meter, modelnya kayak semacam kayak kafe. Di Setiabudi ya dulu ya? Di Setiabudi, di Setiabudi. Jadi ada kita kan kerjasama sama Isnaya kan, jadi di sana memang ada baristanya, lalu tentunya di Setiabudi kan dekat F&B banyak ya. Terus di City Love awalnya waktu pertama, lokasi kita yang pertama. Tapi sekarang kita udah banyak sekali di office buildings yang kita ngambil lokasinya cukup gede-gede. Jadi 5 lantai, 6 lantai gitu. Jadi benar-benar udah kayak proper office lah ya kan, proper office. So we call ourselves now not just co-working space, namun kita juga sebagai penyedia flexible workspace, business platform di mana kita menggabungkan kebutuhan real estate dari segi providing office space, lalu kita juga providing the network of all the members that we help di GoWork, dari startup sampai yang conventional companies juga ada, dan juga teknologi. Jadi kita dengan aplikasi yang kita bangun dari nol ya, so we actually have a internal product team yang membangun teknologinya GoWork untuk bisa membantu semua member kita untuk berinteraksi, untuk kenal satu sama lain gitu. Jadi it's more like a business platform berbasis real estate dan teknologi gitu. Menarik. Gue jadi ingat dulu gue sering banget ke GoWork Pacific Place karena setelah gue hitung-hitung, kalau gue nongkrong di Pacific Place, nongkrong di coffee shop gitu,
itu bisa lebih mahal dibanding di GoWork. Dan masalahnya di coffee shop kan kadang ribut, nggak punya whiteboard gitu kan. Tentu, So ya, gue sampai inget salah satu yang orang depan tuh sampai dia pindah ke Grand Indo, gue masih gue minta ruang meeting siapin gitu, sampai WhatsAppan sama dia gitu, Pak saya udah pindah ke mana, ke Grand Indonesia or something ya, atau Plaza Indonesia? GoWork. Ya ada satu ya di daerah di Plaza situ. Indonesia, Plaza Indonesia kita, gitu kan. Kita banyak yang di mall, iya kita memang banyak yang di mall juga. Karena itu salah satunya kenapa me and my co-founders feel like okay, kita butuh deh bikin tempat kerja yang asik. Bener. Ya kan, nggak hanya yang cuma kantor-kantoran doang, terus too professional. Ini kita ada banyak lokasi yang di mall-mall. Awalnya justru kita di mall, gitu karena kita melihat ya itu kayak kebutuhan yang lu tadi ceritain tuh loh. Biasanya duduk di kafe, terus interview juga didengerin kiri kanan, ya kan. Terus kalau misalnya seharian nongkrong cuma beli satu kopi kan juga gak enak kan, diusir lama-lama. Ya kadang you need lu mau have a proper meeting, cuman orangnya minta ngafe gitu kan, so Pacific Place, there is a place that I can have a proper meeting. Menarik. Mungkin boleh cerita nggak why you start a startup? Kalau semuanya dari awal company apapun sekarang sebutnya startup ya. I guess dulu kan setuju. Dulu namanya buka warung tapi sekarang jadi startup. Iya benar. Gitu. Dulu warnet. Sekarang jadi startup supaya lebih keren. supaya bisa di kartu nama nulisnya founder gitu ya. Bukan. Kenapa GoWork? Actually quite interesting sih karena background gue tuh sama sekali nggak ada hubungannya gitu sama yang gue lakukan sekarang ya kan. My background is chemical engineering, jadi technical banget. That's what I studied. Tapi ya panggilan memang berbeda gitu dari 4 years of studying and a lot of money spent on the education yang useless sekarang. Kenapa kok memulai bisnis ini? I guess it kayak semacam panggilan dan passion gue dari awal itu kalau ingat-ingat waktu masa-masa SMP, SMA gitu ya. Gue tuh demen banget memulai suatu komunitas gitu. Jadi kayak I'm very happy with bikin macam-macam organisasi gitu, terus bikin event macam-macam di sekolah, terus networking gitu ya. As I grew up, terus lebih ke professional life juga sering banget join macam-macam club, organization, asosiasi gitu. Jadi memang I'm very much into people. Dan pada saat balik ke Indonesia pun sempat kerja di family business orang tua, didn't really enjoy that. That's why I studied chemical engineering karena my path mestinya untuk ngebantuin orang tua gitu, bisa orang tua. Tapi setelah dicoba ternyata oke, kayaknya nggak bisa diterusin. Ya akhirnya itu. Iya, oke. Been there, done that. You can empathize with me ya kan, atau sympathize with me. I see. Ya, jadi ya akhirnya terpanggil untuk memulai bisnis GoWork ini gitu karena my passion with community. Terus pada saat itu juga kebutuhannya kita lihat gue lihat juga banyak sekali startup yang membutuhkan tempat kerja yang asik, combining work and play. Karena awalnya kita memang targetnya lebih ke startup, meskipun sekarang udah berbeda. Gitu. Nah, how does, mungkin ini pertanyaan spesifik ya, how does being a female founders impact you in the startup industry? Karena kan emang nggak tahu ya, mungkin semua industri sama gitu kan. So maybe what is the angle of male, ini kan male dominated industry lah gitu kan. Bedanya gini sih kalau menurut pengalaman gue ya, starting a company is very very hard and very straining. Ya kan teman-teman semuanya yang pernah memulai bisnis startup atau sedang
melakukan hal ini atau lagi mikir untuk ya barangkali kita mau start a company gitu ya. Don't think that is an easy thing, ya kan? Apalagi pada saat gue mulai itu, I already had 2 kids. Wah, terus anak kedua gue baru 9 bulan gitu ya. Jadi wah hektik banget deh di rumah itu, hektik banget. But why did I still do it anyway? Ya karena panggilan dan karena bener-bener kayak suatu gimana ya, kayak semangat kepingin banget gitu, kayak ada sesuatu like a very hard a light inside me yang susah untuk dimatiin gitu, meskipun kondisi dan situasi mengatakan hal yang berbeda gitu kan. Lu baru mulai starting a family, terus my husband waktu itu Adrian juga baru start his own venture too, so everything is like starting gitu kan. Biasanya kan kalau sebagai perempuan itu tugasnya kan making sure the household is stable, semuanya okay, supporting the husband and everything. I mean, I still try to do that. I hope I'm a good supportive wife too. But on top of that, I really wanted to do something myself. Gitu. Jadi the biggest challenge as a female founder, ya itu sih, kalau menurut pengalaman gue sih, bener-bener being kind to ourselves gitu ya. Karena kita tuh kayaknya merasa kita harus bisa ini, bisa itu, dari A sampai Z tuh harus bisa semua, ya kan? Kalau ada apa-apa di rumah, ntar yang salah juga kita gitu kan ya, kayak oh kenapa kok ditinggal kerja dan lain-lain. So I think in the beginning my biggest challenge was really to be content dan puas dengan apa yang sudah gue lakukan secara terbaik gitu. This is my best, ya kan? Even though it's not good enough, but this is my best. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu, because I already give it my best. So I think that's probably one of the biggest challenge as a female founder. Tapi menarik ya. Ada artikel Jack Ma bilang bahwa dia percaya sama female gitu, karena katanya sebelum dia merge 70% of Alibaba team was female gitu kan. Dia percaya karena wanita itu atau perempuan itu punya sifat nurturing gitu kan. Dan emang sih cowok-cowok tuh malas banget. Bukan gue yang ngomong. Ya, jadi gue boleh mengatain gitu ya. Tapi do you believe in that, Vanessa? I hate to say, I mean I don't want to be gender biased gitu ya. Tapi kita semua menyadari lah kalau cewek sama cowok itu the brain is wired differently. Ya kan emang kita adalah dua makhluk yang berbeda gitu. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau sifatnya cewek itu nurturing ya emang begitulah gitu kan, kita dibentuk atau kita diciptakan. Cowok lebih agresif barangkali atau lebih berani ya kan, lebih confident, dan cewek barangkali ada terkesan kadang-kadang lebih maybe di belakang layar aja deh gitu. But I mean that's just how we are, right? Tapi menurut gue sih ya semuanya bisa dilatih gitu. Kalau misalnya cowok mau jadi nurturing pun ya pasti bisa gitu. If you are a male who has to grow your company to a certain extent, dan memang udah jelas gitu goalnya adalah untuk making sure that your company will last the next 20-30 years, then we can train ourselves, nggak harus cewek gitu yang harus nurture that company. In my experience, very important to have a team yang gendernya itu bisa agak balance gitu. Karena ya gitu, cowok memerlukan cewek dan cewek memerlukan cowok. Yeah, in a company too. Yeah. Nah, dan sebenarnya gua ngelihat bahwa salah satu challenge terbesar dari company itu kan human resource ya. Dan kayaknya kita pernah diskusi waktu itu mengenai human resource gitu kan.
So lu boleh cerita nggak sih the pain point waktu lu start sampai sebenarnya pain point-nya ada di mana sih human resource itu? Oke, awal-awal ya, kalau cerita awal tentunya sebagai founder kita benar-benar harus bisa menjual mimpi kita, ya kan? Nggak hanya kepada investor, tapi juga kepada calon employee. The people that you want to bring on board, apalagi awal-awal gitu kan ya. Tentunya kalau pengalaman gue waktu start Rework ya waktu itu, lo kan waktu itu ingat ya waktu brand kita namanya Rework sebelum merger sama GoWork. Iya, bener. Yes, itu Rework. Yang waktu di City Love, di Setiabudi waktu itu Rework sebelum kita ganti brand menjadi GoWork setelah merger. Itu I was a solo founder, ya kan? I was a solo founder. It was very tough. Karena semuanya juga gue harus lakuin sendiri, ya kan? Dari hire OB sampai ketemu investor gitu ya, fundraising. Kita yang waktu itu ke China, ya kan? Ke China bareng. Yes. You know, like trying to pitch in Mandarin. Gila, man. Masa-masa bahagia banget tuh. Kenapa lu bilangnya masa bahagia deh? Tadi kan masa-masa bahagia. Is it like lu nyindir atau gimana sih? Because that's what made us today kan. Yeah. Banyak banget yang perlu masa bahagia karena udah berlalu. Oh, oke. Ya pengalaman gua di human resource, of course kita harus bisa menjual mimpi kita untuk mendapatkan talent-talent yang bagus untuk join di company kita, because we cannot do everything ourselves tentunya. Tapi kita juga tidak boleh terlalu stres kalau orang-orang awal kita itu akhirnya meninggalkan kita, gitu. Karena classic problem itu. Ya, banyak yang emosional. Kan? The first employee betul. Yang kita bangun bareng kok cabut betul. Gitu ya. Iya, betul. Atau barangkali co-foundernya cabut lah, ya kan? Atau ya banyak lah, ya kan? My first few employees stayed with us 3-4 tahun lah semuanya. Kayak my first 5 employees gitu ya. Tentunya pada saat yang pertama mau cabut, I was crushed, right? I was like, oh no, udah dari yang the closest pack, udah ada yang mau cabut nih, gimana gitu. Yeah. However, company itu juga menjalani suatu stage kan ya, menjalani suatu proses di mana your company will meet different kind of people, right? Yes. Terus you as a leader, if you're the CEO atau one of the co-founders, juga harus menjadi leader yang berbeda pada saat company kalian cuman bertiga gitu ya, atau masih product testing, masih belum ada revenue gitu, dibandingkan pada saat kalian udah misalnya punya 50 employee atau 100 employee atau even 20 employee udah beda gitu. So it evolves. Your people also have to evolve. Yang kalian harus ingat-ingat kalau bisa bagi pengalaman ya, kita nggak bisa menjadi leader yang sama gitu kepada setiap orang dan kepada company kita. So I think that's my biggest lesson. Ya, I think itu benar banget sih. Banyak sekali. Mungkin karena founders punya empati tinggi ya, dan employees kan kerjanya ekstra ya, karena serba ekstra begitu. Some of the early employee left, usually we get like very emotionally crushed. Tapi emang gue setuju banget tadi yang Vanessa bilang, ada stages kayak kita harus naik kelas gitu kan. Dan as a leader kita juga harus berkembang terus ya. Nah, based on dari 2016 kan, jadi udah 5 tahun nih. Ada nggak sih Vanessa the formula? Should we hire a fresh grad? Should we hire a senior people gitu? Kalau lu bisa balik tahun pertama gitu, apa sih yang lu lakuin berbeda gitu in term of hiring gitu? Oke, I think ya tergantung company-nya apa, tergantung
company-nya udah di stage mana ya kan, dan baru start gitu. Kalau baru start, kalau lu baru tahun pertama, apakah ada yang lu lakuin berbeda nggak, instead of hiring kayaknya lebih baik hiringnya fresh grad di early, atau gue lebih baik hire yang senior yang udah pengalaman puluhan tahun atau belasan tahun sehingga lebih cepat accelerate-nya, atau kayak gimana? Oke. Kalau dari pengalaman gue ya, I can only share about my business, ya kan. Okay. Kalau bisnisnya berbeda, barangkali juga berbeda. Pasti, gitu. In my business waktu itu, gue nggak hire benar-benar fresh grad, karena gue sadar bahwa I have limited amount of time, right? So this person that I hire must know something to a certain extent yang gue nggak benar-benar harus ngajarin dia dari bagaimana caranya menjadi seorang profesional, gitu kan? Barangkali gue ngajarinnya, gini ya cara kerja gue begini nih, gitu, right? This is what I need you to do. Gue kasih lu KPI gitu misalnya ya. Ini job desk lu, gue kasih lu KPI. Tiap 6 bulan atau tiap 3 bulan kita akan go through performance lu gitu. Tapi I just want to, and let me know if you have questions gitu misalnya ya. Dibandingkan kalau fresh grad, benar-benar fresh grad banget, dan dia adalah your first hire gitu. Then you have to basically do everything yourself for this person. Nggak hanya cuman buat company lo, tapi juga for this person kan, karena benar-benar I'm not saying that fresh grad all cannot do anything gitu, cuman beda kan kalau udah pernah punya pengalaman 2-3 tahun at least gitu ya, paling nggak tahu lah gimana ya kerja profesional tuh gimana ya kan. Jadi kita nggak harus kayak ngecekin terus gitu, apalagi sekarang semuanya serba virtual ya kan. Ini anak beneran kerja atau enggak gitu misalnya kan, it's such a waste of our time, right? Gitu. Kalau situasinya seperti itu gitu, dibandingkan dengan yang benar-benar udah super senior, maybe we do need that gitu. Kalau pada saat itu sih I wish awal-awalnya ya, pada saat gue masih solo founder, I wish I had a CFO gitu earlier misalnya, yang bisa bantu gue fundraising, yang bisa bantu gue bikin deck while I'm focusing on operation, focusing on the business gitu. Jadi kayak menurut gue sih carilah orang yang bisa melengkapi lu gitu. Kalau lu kuatnya di finance, jangan cari orang finance gitu. Lu cari orang yang bisa sales gitu misalnya ya kan. Because it's very important for any business to have a salesperson. Ya kan? Ya gitu, yang melengkapi lu orang kayak gimana gitu. I see. So tadi lu statement agak keras. It's very important every business have a salesperson. How important salesperson? Penting banget loh kalau menurut gue dan pengalaman gue ya. Karena apapun yang kita lakukan, menurut gue there's a sales component. Ya, there's always a sales component into it gitu. Gue juga lewat Startup Indonesia, terus gue juga mentor di beberapa accelerator program yang lain. Kalau tim inti dari company itu nggak ada yang bisa ngejual, gitu ya. Ngejual tuh artinya bukan hanya ngejual untuk revenue ya. Ngejualnya tuh ngejual mimpi gitu. Ngejual mimpi lu, ngejual future of the company. And I'm not saying it's all BS, but it's really something that you like believe you can build, ya kan? Bukannya cuman kayak car salesman yang cuman nge-BS gitu, but really someone yang bisa ngejual the company to the investor, to the employees, to the stakeholders, supaya so you can start having traction, right? You can have good talent, you can have like good traction. Bisa ketemu investor juga gitu misalnya. Instead of maybe you have a very very brilliant idea, cuman nggak bisa mengkomunikasikan itu juga sulit. Ya. Menarik. Tentunya dengan re-educating
the investors, re-educating the market. The market is actually fine. Founder itu adalah pekerjaan yang kadang-kadang kita merasa kita lonely banget gitu ya, karena we have to work so hard. We are in a time or period di mana banyak sekali support system dan mentor-mentor, like what you're doing now, gitu, yang sangat amat bisa membantu kita semua gitu untuk step up to the next level. Gitu.